Bayangkan, ada sebuah menara tua, berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Ia bukan hanya bangunan dari batu dan bata. Ia adalah saksi karomah, jejak dakwah, dan tanda kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Banyak penjajah datang dengan senjata. Banyak penguasa mencoba merobohkannya. Namun anehnya, menara itu tak pernah runtuh. Bukan karena ia paling kuat secara fisik, tapi karena ada doa, hikmah, dan karomah seorang wali besar di baliknya. Inilah kisah Sunan Kudus, seorang wali yang berdakwah dengan kelembutan, yang mempersatukan Islam dan budaya tanpa merusak akidah, dan meninggalkan sebuah pesan besar. Islam hadir untuk merangkul, bukan menghancurkan. Tonton kisah ini sampai akhir, karena di akhir cerita nanti, kita akan menemukan rahasia terbesar mengapa menara itu dibiarkan berdiri, dan hikmah apa yang seharusnya kita bawa ke hidup kita hari ini. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, agar tidak terlewat satupun episode Kisah Para Wali Nusantara. Like dan share video ini, agar semakin banyak orang mendapat manfaat dan keberkahan. Dan mari kita niatkan bersama. Semoga dengan mendengarkan kisah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita dilunakkan, iman kita dikuatkan, dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Silakan tuliskan di kolom komentar nanti, hikmah apa yang paling menyentuh hati Anda. Dan mari saling mendoakan dalam kebaikan, agar kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin pagi berhembus pelan di Tanah Kudus. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan dan rumah-rumah kayu penduduk. Ayam-ayam berkokok, menandai dimulainya hari. Di kejauhan, suara lonceng kecil dari tempat ibadah lama masih terdengar, penanda bahwa kepercayaan masa silam masih hidup kuat di hati masyarakat. Di tengah suasana itulah, seorang lelaki berdiri dengan langkah tenang. Jubahnya sederhana, wajahnya teduh, penuh wibawa tanpa kesan angkuh. Tatapannya menembus jauh, seakan melihat masa depan yang belum dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dialah Ja'far Shadiq, yang kelak dikenal oleh sejarah sebagai Sunan Kudus. Ia bukan wali yang gemar tampil. Ia bukan pula ulama yang berteriak lantang di pasar-pasar. Namun setiap kata yang keluar dari lisannya jatuh tepat ke hati. Sunan Kudus memahami satu hal yang sangat mendasar dalam dakwah. Hati manusia tidak bisa ditaklukkan dengan paksaan, tetapi dilunakkan dengan keteladanan. Pada masa itu Islam memang telah mulai mengakar di tanah Jawa. Para wali telah menabur benih iman dengan berbagai cara. Namun di wilayah Kudus dan sekitarnya, tradisi Hindu-Buddha masih begitu kuat. Simbol-simbol lama bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari identitas dan kehormatan leluhur. Bagi sebagian orang, perubahan berarti ancaman. Dan bagi mereka, Islam sering dipandang sebagai sesuatu yang akan menghapus segalanya. Sunan Kudus melihat kegelisahan itu. Ia tidak memarahi, tidak pula mencela. Ia memilih memahami. Setiap hari ia duduk bersama masyarakat, mendengar cerita mereka tentang leluhur, tentang candi, tentang makna bangunan suci. Ia belajar bukan untuk meniru, tetapi untuk menyentuh titik paling dalam dari jiwa mereka. Hingga pada suatu hari, Sunan Kudus menyampaikan niatnya kepada para murid terdekat. Aku ingin membangun sebuah masjid, ucapnya pelan. Para murid menyambut gembira. Masjid adalah pusat dakwah. Masjid adalah cahaya. Namun, wajah Sunan Kudus tidak sepenuhnya cerah. Ada sesuatu yang masih ia pikirkan dengan sangat matang. Namun, masjid ini, lanjutnya, tidak boleh menjadi sebab perpecahan. Para murid saling berpandangan. Sunan Kudus lalu mengajak mereka ke sebuah tanah lapang. Tanah itu tidak jauh dari pemukiman warga. Di sanalah ia berdiri, menancapkan tongkatnya ke tanah. Di sini, katanya, kita akan membangun masjid, dan di sini pula akan berdiri sebuah menara. Menara seperti apa, Guru? Tanya seorang murid. Sunan Kudus menatap ke arah bekas-bekas bangunan lama yang masih berdiri kokoh. Lalu ia menjawab dengan kalimat yang kelak menggetarkan sejarah. Menara yang bentuknya tidak asing bagi mereka. Keputusan itu mengejutkan. Menara yang menyerupai candi bangunan khas masa Hindu-Buddha akan menjadi bagian dari masjid Islam. Sebagian murid diliputi kebingungan. Sebagian lagi mulai merasa khawatir. Guru, bukankah ini berbahaya? Bagaimana jika orang-orang salah paham? Bagaimana jika mereka mengira kita mencampur adukan agama?
Sunan Kudus tersenyum. Senyum seorang wali yang telah menimbang segala kemungkinan dengan doa dan istikharah. Islam, ucapnya lembut, tidak pernah takut pada simbol. Yang Allah lihat adalah niat dan tauhid di dalam hati. Ia menjelaskan dengan panjang bahwa bentuk bukanlah inti, bahwa dakwah bukan soal menang perdebatan, tetapi memenangkan hati. Jika kita merobohkan semua yang mereka anggap suci, katanya, maka yang runtuh bukan hanya bangunan, tapi juga jembatan keimanan. Maka pembangunan pun dimulai. Batu demi batu disusun, bata merah dibakar dan ditata rapi. Menara itu perlahan menjulang, dengan bentuk yang mengingatkan masyarakat pada masa lalu mereka. Namun di dalamnya, niatnya murni untuk Allah. Setiap orang yang melihat menara itu berhenti sejenak. Ada yang heran, ada yang kagum, ada pula yang curiga. Apakah ini masjid atau candi? Apakah Islam berubah? Apakah Sunan Kudus telah melenceng? Bisik-bisik mulai menyebar. Fitnah mulai tumbuh pelan, seperti api kecil di balik jerami. Namun Sunan Kudus tetap tenang. Ia terus mengajar, terus berdakwah, terus melayani umat. Ia bahkan membuat satu keputusan besar yang menunjukkan betapa dalam toleransinya, melarang penyembelihan sapi di wilayah Kudus. Bukan karena syariat melarang, melainkan karena ia menghormati keyakinan masyarakat yang memuliakan sapi. Keputusan itu membuat dakwahnya semakin dicintai rakyat. Namun, juga membuat sebagian pihak merasa terancam. Karena di balik ketenangan Sunan Kudus, ada kekuatan besar yang sedang tumbuh, pengaruh spiritual dan sosial. Dan ketika pengaruh seorang wali semakin besar, selalu ada pihak yang merasa kehilangan kekuasaan. Menara itu kini berdiri, tegak, tenang, seolah menyimpan rahasia. Tidak ada yang menyangka, menara yang dibangun dengan kelembutan itu kelak akan menghadapi ujian yang jauh lebih keras daripada badai dan waktu. Akan ada tangan-tangan yang mencoba merobohkannya. Akan ada kekuatan dunia yang merasa terganggu oleh keberadaannya. Dan akan ada peristiwa yang membuat orang-orang terdiam, karena akal tak lagi mampu menjelaskan. Di sanalah karomah Sunan Kudus akan mulai tampak nyata. Dan di sanalah pula menara ini akan membuktikan satu hal, bahwa bangunan yang ditegakkan dengan keikhlasan tidak mudah diruntuhkan oleh apapun. Menara itu kini benar-benar berdiri, tegak di tengah Kudus. Merah bata warnanya, kokoh susunannya, dan sunyi wibawanya. Setiap pagi, sinar matahari menyentuh dinding menara itu, seolah memberi salam. Setiap sore, bayangannya memanjang, melintasi halaman masjid, seakan mengingatkan manusia bahwa waktu terus berjalan. Bagi rakyat kecil, menara itu adalah tanda kedamaian. Bagi para santri, ia adalah penunjuk arah. Namun bagi sebagian penguasa dan pihak asing, menara itu mulai dipandang sebagai ancaman. Karena di sekitar menara itu, orang-orang berkumpul bukan hanya untuk salat, tapi untuk belajar. Bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk menemukan ketenangan. Nama Sunan Kudus semakin sering disebut. Nasihatnya didengar, doanya diminta, petuahnya ditaati. Dan disitulah kegelisahan mulai tumbuh bukan di hati rakyat, melainkan di hati mereka yang takut kehilangan kendali. Pada masa itu, sisa-sisa kekuasaan lama masih ada. Para bangsawan dan pemuka adat tertentu merasa pengaruh mereka perlahan memudar. Lebih dari itu, pihak penjajah yang mulai menancapkan kuku kekuasaan di Jawa melihat satu hal yang sangat mereka khawatirkan. Persatuan Islam yang diajarkan Sunan Kudus bukan Islam yang kasar. Justru karena itulah ia berbahaya bagi penjajahan. Karena ia menyatukan, bukan memecah, maka mulailah fitnah itu ditebar. Sunan Kudus mencampur adukan agama. Menara itu bukti penyimpangan, masjid itu menyamar sebagai candi. Isu itu beredar dari mulut ke mulut, diperbesar, diputarbalikkan. Sebagian orang yang dangkal ilmunya mulai ragu. Sebagian lagi mulai marah bukan kepada Sunan Kudus, tetapi kepada menara itu. Jika menara itu diruntuhkan, kata mereka, maka kegelisahan akan selesai. Isu itu akhirnya sampai ke telinga seorang penguasa lokal yang dekat dengan kepentingan asing. Seorang yang lebih mencintai kekuasaan daripada kebenaran. Ia memandang menara itu dengan mata dingin. Bangunan ini, katanya, terlalu berpengaruh. Maka keputusan pun dibuat diam-diam tanpa musyawarah. Menara itu harus diruntuhkan. Pada suatu malam, beberapa orang dikirim. Mereka bukan sembarang orang kuat, terlatih,
dan membawa peralatan untuk merobohkan bangunan. Mereka datang dengan keyakinan penuh bahwa apa yang akan mereka lakukan hanyalah pekerjaan fisik. Tidak ada doa, tidak ada adab. Namun sebelum fajar menyingsing, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat palu pertama diayunkan, tangan orang itu tiba-tiba gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya terasa berat, seakan ada beban tak terlihat menekan dari atas. Palu itu jatuh bukan ke menara, melainkan ke tanah. Ia mencoba lagi, namun setiap kali mendekat, dadanya terasa sesak, napasnya pendek. "Kenapa kau berhenti?" tanya yang lain. Aku tidak tahu," jawabnya terbata. Menara ini rasanya berbeda. Mereka saling memandang. Beberapa mencoba menggantikan, namun hasilnya sama. Ada pula yang menangis tanpa sebab yang jelas. Ketakutan mulai merayap. Bukan ketakutan pada manusia, melainkan pada sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, mereka mundur. Menara itu tetap berdiri, tak tergores sedikit pun. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Sebagian orang menganggapnya kebetulan. Sebagian lagi mulai berbisik, "Ini bukan bangunan biasa." Sunan Kudus mendengar kabar itu. Namun, ia tidak marah. Ia tidak pula memanggil orang-orang yang berniat jahat itu. Ia justru masuk ke masjid, bersujud lebih lama dari biasanya. Doanya lirih, namun dalam. "Ya Allah," ucapnya, "jika bangunan ini Engkau ridhoi, maka jagalah ia. Dan jika niat mereka Engkau kehendaki untuk berubah, maka lembutkanlah hati mereka." Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Penguasa itu tidak tinggal diam. Ia merasa dipermalukan. "Kita akan gunakan cara yang lebih besar," katanya. "Jika tenaga manusia tak mampu, kita akan kerahkan kekuasaan." Perintah baru pun turun. Kali ini, bukan hanya malam hari, bukan hanya segelintir orang. Rencana perobohan besar-besaran disusun dengan alat lebih banyak, dengan orang lebih kuat. Dan kabar itu sampai ke telinga para murid Sunan Kudus. "Guru, mereka akan datang lagi. Kali ini lebih serius." Sunan Kudus mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan kesungguhan seorang wali yang telah menyerahkan segalanya kepada Allah. "Biarkan mereka datang," katanya. "Kebenaran tidak perlu bersembunyi." Malam itu, Sunan Kudus berdiri memandangi menara. Ia meletakkan tangannya pada bata merah yang dingin, lalu ia berdoa, doa yang tidak didengar oleh banyak telinga, tetapi kelak akan disaksikan oleh sejarah. Dan ketika fajar berikutnya menyingsing, rombongan besar itu benar-benar datang, dengan keyakinan penuh, dengan niat merobohkan, tanpa mereka sadari. Hari itu akan menjadi hari ketika akal manusia benar-benar tak lagi berkuasa, dan karomah Sunan Kudus mulai diperlihatkan secara terang-terangan. Bukan tanda apapun, tidak ada petir, tidak ada angin besar, tidak ada firasat buruk bagi mereka yang datang dengan niat merobohkan. Justru cuaca tampak cerah. Seakan alam pun diam, menunggu apa yang akan terjadi. Satu persatu orang-orang mulai berdatangan ke halaman masjid. Bukan jamaah, bukan santri, melainkan rombongan besar yang membawa alat-alat berat pada zamannya. Palu besar, linggis, tambang, dan balok kayu. Di antara mereka ada prajurit, ada pekerja kasar, ada pula utusan penguasa. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian menyimpan keraguan. Namun, lebih banyak yang menutupinya dengan kesombongan. "Ini hanya bangunan," kata salah satu dari mereka. "Tak ada yang istimewa." Namun sejak kaki mereka menginjak halaman masjid, suasana terasa berbeda. Sunyi. Bukan sunyi biasa melainkan sunyi yang membuat hati gelisah tanpa sebab. Penduduk sekitar mulai berkumpul. Mereka tidak berani mendekat, hanya menyaksikan dari kejauhan. Bisik-bisik terdengar. Doa-doa lirih terucap tanpa disadari. "Ya Allah, semoga Engkau jaga." Di sisi lain halaman, Sunan Kudus telah berada di sana sejak subuh. Ia tidak menghalangi, tidak pula berteriak melarang. Ia hanya berdiri tenang, ditemani beberapa murid. Wajahnya teduh, namun penuh kesungguhan. Seolah ia tahu hari itu bukan tentang adu kekuatan, melainkan tentang penyerahan total kepada Allah. Salah seorang utusan mendekat. "Wahai Sunan Kudus," ucapnya dengan nada dingin, "bangunan ini akan kami robohkan. Ia telah menimbulkan kegaduhan." Sunan Kudus menatapnya dengan lembut. "Jika itu kehendak kalian," jawabnya, "maka lakukanlah. Aku hanya berharap kalian mengingat satu hal. Segala sesuatu yang ditegakkan karena Allah.
berada dalam penjagaannya. Ucapan itu membuat sebagian orang tersenyum sinis. Mereka menganggapnya ancaman kosong. Perintah pun diberikan. Beberapa orang maju. Tali diikatkan ke bagian menara. Palu diangkat tinggi-tinggi. Semua mata tertuju pada satu titik, menara itu. Ayunan pertama dilakukan. Suara keras menggema. Namun, menara itu tidak bergeming. Ayunan kedua, lebih keras, lebih penuh tenaga. Dan bata-bata itu tetap utuh. Tidak retak, tidak runtuh. Lagi, teriak pemimpin mereka. Ayunan ketiga dilakukan bersamaan oleh beberapa orang. Dan saat itulah, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Tiba-tiba, salah satu tali terlepas dengan sendirinya. Bukan putus melainkan seperti terurai perlahan. Seakan dilepas oleh tangan tak terlihat. Orang-orang terkejut. Beberapa mundur selangkah. Pasang lagi. Jangan takut. Tali dipasang ulang. Kali ini lebih kuat. Lebih banyak orang menariknya bersama-sama. Namun saat mereka menarik dengan sekuat tenaga, kaki-kaki mereka mendadak terasa berat. Ada yang terjatuh, ada yang lututnya lemas seketika. Seorang pria berteriak kesakitan, memegangi dadanya. Yang lain menangis tanpa tahu sebabnya. Kerumunan mulai gaduh, ketakutan merambat cepat. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku seperti ini? Ada apa dengan menara ini? Di tengah kekacauan itu, Sunan Kudus melangkah maju. Perlahan, tenang. Ia tidak mengucap mantra. Ia tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ia hanya menundukkan kepala dan berdoa. Doanya nyaris tak terdengar. Namun setiap kata seolah menembus langit. Ya Allah, Engkau maha mengetahui niat hamba-hambamu. Jika bangunan ini Engkau kehendaki menjadi sarana dakwahmu, maka lindungilah ia. Dan jika hati mereka masih Engkau beri kesempatan, maka sadarkanlah mereka. Saat doa itu selesai, angin berhembus pelan. Bukan angin kencang, namun cukup membuat debu berputar halus di udara. Dan tiba-tiba orang-orang yang tadi kuat dan penuh amarah, satu persatu jatuh terduduk. Bukan pingsan, bukan terluka. Mereka tidak sanggup berdiri. Kaki mereka gemetar, tubuh mereka lemas. Seolah seluruh tenaga dicabut dalam sekejap. Jeritan berubah menjadi isak. Kesombongan berubah menjadi ketakutan. Ampuni kami. Apa yang kami lakukan? Ini bukan urusan manusia. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya rasa takzim yang perlahan memenuhi dada mereka. Menara itu tetap berdiri, tidak bergeser sejengkal pun. Akhirnya, pemimpin rombongan itu berlutut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan kepala bukan kepada penguasa, melainkan kepada kebenaran yang tak bisa ia bantah. Kami tidak sanggup, katanya dengan suara gemetar. Sunan Kudus mendekatinya dan mengangkatnya perlahan. Bukan kalian yang tidak sanggup, ucapnya lembut. Allah hanya sedang menunjukkan bahwa tidak semua hal bisa ditundukkan oleh kekuasaan. Rombongan itu pun pergi, tanpa kemenangan, tanpa kejayaan. Yang tersisa hanyalah cerita. Cerita yang akan disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, bahwa di Kudus pernah ada sebuah menara yang tidak bisa dirobohkan. Dan sejak hari itu, nama Sunan Kudus tidak lagi disebut dengan sembarangan. Namun, ujian belum selesai. Justru dari peristiwa inilah, perhatian yang lebih besar akan datang. Karena kabar tentang menara itu telah sampai ke telinga kekuatan yang jauh lebih besar. Dan mereka tidak akan datang hanya dengan palu dan tali. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Bukan hanya di pasar-pasar dan surau kecil, tetapi menembus dinding-dinding istana dan balai kekuasaan. Cerita tentang rombongan besar yang gagal merobohkan menara tentang tubuh. Tubuh kuat yang mendadak lemah tentang bangunan yang tak bergeming meski ditarik beramai-ramai. Bagi rakyat, itu adalah tanda. Bagi para santri, itu adalah keyakinan. Namun bagi para penguasa yang jauh di sana, itu adalah peringatan. Ini bukan kebetulan, kata seorang pejabat tinggi dengan nada kaku. Pengaruh Sunan Kudus sudah terlalu besar. Di mata mereka, menara itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, simbol ketaatan rakyat, simbol kekuatan yang tidak berada di bawah kendali mereka. Dan simbol seperti itu harus dijinakkan. Maka dikirimlah utusan yang berbeda, bukan prajurit kasar, bukan peroboh bangunan, melainkan orang-orang berlidah manis, berpakaian rapi, dan pandai bicara. Mereka membawa surat resmi, cap kekuasaan, dan ancaman yang dibungkus kata-kata halus. Pada suatu siang, ketika matahari tepat di atas kepala, rombongan itu tiba. Penduduk menyambut dengan cemas.
Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Hanya langkah-langkah kaki yang terdengar berat di halaman masjid. Sunan Kudus menyambut mereka dengan tenang. Seperti biasa tanpa rasa takut. Seorang utusan maju, membuka gulungan surat. "Wahai Sunan Kudus," katanya, "atas nama penguasa, kami meminta agar menara itu diubah, direndahkan, atau dipindahkan." Nada suaranya sopan, namun maknanya jelas. "Menara itu telah menimbulkan keresahan." Lanjutnya, "banyak pihak merasa terancam." Sunan Kudus memandang menara itu sejenak. Bata merahnya hangat terkena matahari. Lalu ia kembali menatap utusan tersebut. Yang resah, ucapnya pelan, "Bukanlah mereka yang hatinya jujur." Utusan itu tersenyum tipis. "Kami datang bukan untuk berdebat, Sunan. Kami datang membawa perintah." Sunan Kudus mengangguk, "Dan aku hidup membawa amanah." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun, ketegangan menggantung di udara. Utusan itu pergi dengan satu pesan terakhir. Kekuasaan memiliki banyak cara. Hari-hari setelah itu menjadi berat. Tekanan datang dari berbagai arah. Ada larangan-larangan halus, ada pengawasan. Ada bisikan yang kembali menyusup di telinga masyarakat. Sunan Kudus terlalu berani. Menara itu menantang kekuasaan. Jika ia tak ditundukkan, yang lain akan ikut melawan. Sebagian orang mulai takut, bukan kepada Sunan Kudus, melainkan kepada apa yang akan terjadi pada diri mereka. Beberapa murid mendatangi gurunya dengan wajah cemas. "Guru, apakah kita harus menyerah? Apakah menara ini harus dikorbankan demi keselamatan banyak orang?" Sunan Kudus menatap mereka satu persatu. Tatapannya penuh kasih, namun tegas. "Keselamatan," katanya, "bukan hasil dari mengorbankan kebenaran, namun ia juga tahu, keberanian tanpa hikmah adalah kebodohan." Maka malam itu, ia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan di hadapan murid-muridnya. Ia mengajak mereka berdoa semalaman. Tidak ada suara keras, tidak ada tangisan dibuat-buat. Hanya sujud panjang, hanya dizikir yang mengalir seperti napas. Di tengah malam yang hening itu, Sunan Kudus bangkit. Ia melangkah keluar masjid. Berdiri tepat di hadapan menara. Angin malam menyentuh wajahnya. Langit bertabur bintang. "Ya Allah," ucapnya lirih, "Engkau tahu, menara ini bukan tujuanku. Ia hanyalah jalan. Jika ia menjadi fitnah bagi iman manusia, maka luruskanlah. Dan jika ia engkau jadikan saksi dakwahmu, maka kuatkanlah." Di waktu yang sama jauh dari Kudus sebuah kejadian aneh terjadi. Salah seorang pejabat tinggi yang paling keras menentang Sunan Kudus mendadak jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tubuhnya lemah. Namun tabib tak menemukan sebabnya. Makan tak bisa, tidur tak tenang. Setiap kali terpejam, ia bermimpi tentang sebuah menara yang berdiri, memandangnya tanpa kata. Mimpi itu berulang, malam demi malam. Hingga pada satu malam, dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berjubah sederhana, wajahnya tenang, tatapannya tajam, namun penuh kasih. "Bangunan itu," kata lelaki itu, "bukan musuhmu." Pejabat itu terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Untuk pertama kalinya, hatinya diliputi ketakutan bukan kepada kekuasaan lain, melainkan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Keesokan harinya, sikapnya berubah, tekanan dilonggarkan. Perintah-perintah ditarik perlahan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pengakuan terbuka. Namun satu hal jelas, niat untuk mengusik menara itu mulai melemah. Sunan Kudus mendengar kabar itu. Ia tidak bersorak, ia tidak merasa menang. Ia hanya bersujud, mengucap syukur. Karena baginya, karomah bukanlah untuk dipamerkan. Ia adalah tanda kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia kembali ingat kepadanya. Namun, ketenangan itu hanya sementara, sebab masih ada satu ujian terakhir, ujian yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati umat sendiri. Dan ujian itulah yang akan menentukan apakah menara ini akan dikenang sebagai bangunan atau sebagai warisan iman. Setelah tekanan dari penguasa perlahan mereda, Kudus tampak kembali tenang. Pasar kembali ramai, masjid kembali dipenuhi jamaah. Menara itu tetap berdiri, seolah tak pernah terusik oleh niat-niat buruk yang datang silih berganti. Namun, Sunan Kudus tahu satu hal yang sering dilupakan manusia. Ujian tidak selalu datang dalam rupa ancaman dan kekerasan. Kadang ia hadir dalam bentuk bisikan, prasangka, dan rasa merasa paling benar. Dan ujian itulah yang kini mulai tumbuh. Di antara umat Islam sendiri, muncul suara-suara lirih.
bukan dari orang awam, melainkan dari mereka yang merasa memiliki ilmu. Mengapa Sunan Kudus mempertahankan menara itu? Bukankah menyerupai bangunan lama bisa menyesatkan? Apakah ini tidak membuka pintu bidah? Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya terdengar seperti nasihat, namun perlahan berubah menjadi penilaian, dan penilaian berubah menjadi tuduhan. Sebagian santri mulai bingung. Mereka mencintai gurunya, namun mereka juga takut salah dalam agama. Maka beberapa di antara mereka memberanikan diri bertanya langsung. "Guru," ucap seorang murid dengan suara bergetar, "di luar sana ada yang mengatakan bahwa menara ini adalah fitnah bagi umat." Sunan Kudus menatap murid itu lama, bukan dengan marah, bukan pula dengan kecewa. Ia justru tersenyum tipis. "Apakah menurutmu?" tanyanya lembut. "Imanmu runtuh hanya karena melihat bentuk bangunan?" Murid itu terdiam. "Jika iman kita goyah oleh rupa," lanjut Sunan Kudus, "maka yang perlu diperbaiki bukan bangunan, melainkan hati." Namun kabar dan prasangka tidak berhenti di situ. Beberapa tokoh agama dari daerah lain mulai datang. Sebagian dengan niat tulus bertanya, sebagian lagi membawa sikap menguji. Mereka berdiskusi panjang tentang batas toleransi, tentang syariat dan budaya, tentang ketakutan akan penyimpangan. Sunan Kudus mendengarkan semuanya. Tidak satu pun dipotong, tidak satu pun diremehkan. Lalu ia berkata, "Islam datang ke tanah ini bukan dalam ruang kosong. Ia datang kepada manusia yang telah memiliki adat, simbol, dan cara hidup. Jika semua itu kita hancurkan sekaligus, maka yang tersisa hanyalah puing dan hati yang terluka." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Namun jika kita sucikan niatnya, luruskan akidahnya, maka simbol hanyalah wadah, dan tauhid tetap berada di singgasananya." Tidak semua orang puas dengan jawaban itu. Sebagian pulang dengan hati lapang, sebagian lain pulang membawa kegelisahan yang belum selesai. Dan dari kegelisahan itulah ujian semakin nyata. Suatu hari, tersebar kabar bahwa ada sekelompok orang yang berniat mengajak umat menjauhi Masjid Sunan Kudus, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keraguan. Lebih aman salat di tempat lain, takut tercampur hal yang tidak murni. Lebih baik menjauh. Jumlah jamaah sempat berkurang, beberapa santri memilih diam. Sebagian merasa bimbang. Melihat itu semua, para murid khawatir, "Guru, ini lebih menyakitkan daripada ancaman penguasa." Sunan Kudus mengangguk pelan. "Benar," jawabnya, "karena luka dari saudara sendiri lebih perih daripada serangan musuh." Namun sekali lagi, ia tidak memilih melawan. Ia memilih memberi teladan. Ia tetap salat seperti biasa, tetap mengajar dengan rendah hati, tetap membantu masyarakat tanpa membeda-bedakan siapa yang mendukung dan siapa yang meragukan. Suatu hari, seorang lelaki datang dengan wajah keras. Ia dikenal sebagai orang yang paling vokal mengkritik menara. "Wahai Sunan Kudus," katanya lantang, "apakah engkau merasa paling benar?" Sunan Kudus tersenyum. "Jika aku merasa paling benar," jawabnya, "aku tak akan mau mendengar pertanyaanmu." Orang itu terdiam. Sunan Kudus lalu mengajaknya duduk. Mereka berbincang lama tentang tauhid, tentang niat, tentang rasa takut yang sering disalahartikan sebagai kehati-hatian. Di akhir pertemuan, lelaki itu menangis, bukan karena kalah argumen, melainkan karena hatinya disentuh tanpa dipaksa. Perlahan, keadaan berubah. Bukan karena perdebatan, melainkan karena akhlak. Orang-orang mulai kembali. Bukan karena menara itu sakral, melainkan karena mereka melihat ketulusan. Dan dari peristiwa itu, Sunan Kudus mengajarkan satu hikmah besar kepada murid-muridnya. Karomah sejati, ucapnya, bukan ketika bangunan tak bisa diruntuhkan, tetapi ketika hati yang keras dilunakkan oleh kasih sayang, namun ujian belum selesai. Karena waktu terus berjalan, generasi berganti, dan akan tiba suatu masa di mana Sunan Kudus tidak lagi berada di tengah mereka secara fisik. Waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Musim berganti. Rambut yang hitam mulai memutih. Langkah yang dahulu ringan, kini sedikit lebih pelan. Sunan Kudus merasakan itu semua. Tubuhnya masih tegap, namun ia tahu tugas di dunia ini perlahan mendekati batasnya. Namun yang paling ia pikirkan bukanlah tentang ajal, melainkan tentang umat yang akan ditinggalkan. Menara itu masih berdiri. Masjid masih ramai. Dakwah telah berbuah, tapi
Sunan Kudus memahami satu kenyataan pahit. Tidak semua yang berdiri akan tetap dimaknai dengan benar setelah pembangunnya tiada. Maka pada hari-hari terakhir dakwahnya, ia lebih sering memanggil murid-murid terdekat. Bukan untuk mengajarkan ilmu baru melainkan untuk menanamkan sikap. Suatu sore, ketika cahaya matahari condong ke barat, ia duduk bersandar di salah satu pilar masjid. Para murid mengelilinginya dalam diam. Kelak, ucapnya pelan, "Kalian akan hidup di masa yang berbeda." Ia berhenti sejenak, menatap menara. Akan ada orang-orang yang memuja bangunan ini berlebihan, dan akan ada pula yang membencinya tanpa memahami. Para murid menyimak tanpa berani menyela. Jika itu terjadi, lanjutnya, ingatlah, menara ini bukan untuk disembah. Ia hanya penunjuk arah. Ia lalu mengetuk dada kirinya. Yang harus tetap berdiri kokoh, katanya, adalah tauhid di sini. Sunan Kudus tidak meninggalkan kitab tebal. Ia tidak mewariskan harta, yang ia tinggalkan adalah cara berpikir. Ia mengajarkan bahwa menjaga agama tidak selalu berarti mengeraskan suara. Bahwa mempertahankan kebenaran tidak harus dengan merendahkan sesama. Pada suatu malam, ia kembali mengajak murid-muridnya berdoa. Bukan doa panjang, namun syarat makna. "Ya Allah," ucapnya, "jika setelah aku tiada, menara ini masih Engkau biarkan berdiri, maka jadikanlah ia saksi kebaikan. Dan jika suatu hari ia Engkau runtuhkan, jangan runtuhkan iman orang-orang yang pernah berlindung di bawahnya." Doa itu membuat beberapa murid menangis. Mereka mulai memahami. Perpisahan sudah dekat. Hari-hari berikutnya, Sunan Kudus semakin jarang keluar. Namun, setiap kali ia muncul, masyarakat berbondong-bondong datang. Bukan untuk meminta karomah, bukan untuk meminta keajaiban. Mereka hanya ingin melihat wajahnya, mendengar suaranya, merasa tenan. Pada satu kesempatan, seorang murid bertanya dengan suara lirih, "Guru, mengapa Allah menjaga menara itu sedemikian rupa?" Sunan Kudus tersenyum. Lemah, namun jernih. "Bukan menaranya yang dijaga," jawabnya. "Allah sedang menjaga niat yang ada di baliknya." Tak lama setelah itu, Sunan Kudus jatuh sakit. Bukan sakit yang tiba-tiba, melainkan sakit yang datang seperti tamu yang telah lama diundang. Ia tidak mengeluh, tidak pula meminta sesuatu yang berlebihan. Di hari-hari terakhirnya, ia hanya meminta satu hal, agar azan tetap dikumandangkan dengan penuh adab. "Biarlah suara itu," katanya, "menjadi pengingat bahwa kita semua hanyalah tamu." Ketika kabar wafatnya Sunan Kudus menyebar, Kudus akan berhenti bernapas. Tangis terdengar dari rumah-rumah. Masjid penuh oleh orang-orang yang datang dengan kepala tertunduk. Namun anehnya, tidak ada kegelisahan. Yang ada, justru ketenangan. Seakan semua orang tahu ia tidak benar-benar pergi. Jenazahnya dimakamkan dengan sederhana, tanpa kemegahan, tanpa tanda kekuasaan. Namun, sejak hari itu, satu hal berubah. Menara itu tidak lagi hanya dipandang sebagai bangunan dakwah. Ia menjadi amanah. Generasi demi generasi datang, sebagian memahami, sebagian hanya melihat bentuknya. Namun setiap kali ada niat buruk untuk mengusiknya, selalu ada cerita aneh. Selalu ada kejadian yang membuat orang berpikir ulang. Seolah doa Sunan Kudus belum selesai bekerja. Namun waktu terus berjalan. Zaman berubah. Penjajah datang silih berganti. Dan di satu masa yang lebih gelap dari sebelumnya, menara itu kembali menjadi sasaran. Bukan karena agama, melainkan karena keserakahan dan kesombongan manusia modern. Dan ujian itulah yang akan menjadi pembuktian terakhir bahwa karomah tidak terikat oleh usia seorang wali. Waktu terus bergerak maju, generasi yang mengenal Sunan Kudus secara langsung telah lama tiada. Cerita tentang beliau kini berpindah tangan dari lisan orang tua ke telinga anak-anak, lalu menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Kudus. Menara itu masih berdiri. Warnanya sedikit pudar, bata-batanya mulai dimakan usia. Namun justru disitulah ia tampak semakin kuat. Zaman berubah, penjajah datang dengan wajah berbeda. Jika dahulu mereka datang dengan senjata dan ancaman terang-terangan, kini mereka hadir dengan peta, perhitungan dan kesombongan intelektual. Bagi mereka, menara itu hanyalah bangunan tua, tidak efisien, tidak modern, dan dianggap mengganggu rencana tata kota. "Ini tidak rasional," kata seorang pejabat kolonial sambil menunjuk gambar menara. "Bangunan seperti ini seharusnya sudah lama diratakan." Mereka tidak peduli pada sejarah, tidak peduli pada doa. Yang mereka pedulikan hanyalah kendali.
Maka kembali terdengar wacana. Menara itu akan dibongkar, bukan karena agama, bukan karena dakwah, melainkan karena dianggap menghalangi proyek dan simbol kekuasaan baru. Berita itu membuat masyarakat Kudus resah, namun kali ini, tidak ada Sunan Kudus yang berdiri di depan mereka secara fisik. Yang ada hanyalah warisan ajaran dan keyakinan yang diuji. Para sesepuh berkumpul, para ulama berdiskusi, masyarakat kecil hanya bisa berdoa. Kita tidak punya kekuatan, kata sebagian orang. Mereka terlalu besar. Namun ada pula yang berkata lirih. Bukankah dulu menara ini juga pernah dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar? Keputusan tetap berjalan, tanggal ditetapkan. Peralatan modern disiapkan. Hari itu, suasana Kudus terasa berat. Langit mendung, meski bukan musim hujan. Udara lembab, seolah menekan dada siapapun yang bernapas. Mesin-mesin mulai dinyalakan. Suara besi bertemu besi, menggema. Orang-orang berkumpul di kejauhan, tak ada yang berteriak, tak ada yang melawan. Mereka hanya menyaksikan dan berdoa dalam hati. Namun sebelum satu pun alat menyentuh menara, kejadian aneh kembali terulang. Mesin utama tiba-tiba mati, bukan sekali, namun berkali-kali. Para teknisi memeriksa, bahan bakar cukup, mesin normal. Coba lagi, perintah atasan mereka. Mesin dinyalakan ulang, baru beberapa langkah mendekat. Suara aneh terdengar dari dalam mesin. Asap keluar, mesin kembali mati. Sebagian orang mulai gelisah, sebagian lain mulai mengingat cerita-cerita lama yang dulu hanya dianggap legenda. Ini kebetulan, kata seorang pejabat dengan nada keras. Kita lanjutkan. Namun semakin dipaksakan, semakin banyak hal ganjil terjadi. Ada pekerja yang mendadak sakit. Ada yang terpeleset tanpa sebab. Ada pula yang mengaku melihat bayangan berdiri di dekat menara meski saat didekati tak ada siapapun. Ketegangan memuncak. Akhirnya, seorang mandor tua orang lokal yang sejak awal dia memberanikan diri bicara. "Tuan," katanya pelan, "bangunan ini bukan sembarang bangunan." Ia lalu menceritakan kisah Sunan Kudus. Tentang doa, tentang karomah, tentang orang-orang yang dulu berniat merobohkan menara dan pulang dengan ketakutan. Sebagian menertawakannya, sebagian terdiam. Namun malam itu, salah satu pejabat tinggi mengalami kejadian yang membuatnya tak bisa tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di halaman masjid. Menara itu berdiri di hadapannya. Tiba-tiba, suara azan terdengar pelan, namun menusuk ke dalam dada. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Entah mengapa, ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, perintah ditunda. Alasan resmi, masalah teknis. Namun, masyarakat tahu, ada sesuatu yang bekerja di balik semua itu. Menara itu kembali selamat, tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Sejak saat itu, tidak ada lagi upaya serius untuk merobohkannya. Bukan karena mereka percaya karomah, melainkan karena mereka tak sanggup menjelaskannya dengan logika. Zaman terus berjalan. Negeri ini akhirnya merdeka. Kudus berubah menjadi kota yang lebih ramai. Namun, menara itu tetap berdiri di tempatnya. Dikelilingi bangunan baru, dikelilingi hiruk-pikuk modernitas. Ia kini menjadi saksi bisu. Bukan hanya sejarah dakwah, tetapi juga kesombongan manusia dari berbagai zaman. Dan setiap orang yang berdiri di hadapannya, jika diam sejenak, akan merasakan satu hal yang sama. Ketenangan yang sulit dijelaskan. Hari ini, menara itu masih berdiri di tengah kota yang tak lagi sama dengan ratusan tahun lalu. Di antara bangunan modern, suara kendaraan, dan manusia yang bergegas mengejar dunia. Banyak orang datang ke Kudus, sebagian hanya untuk berfoto, sebagian untuk wisata sejarah, sebagian lagi datang dengan hati yang diam-diam berharap ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua yang berdiri di hadapan menara itu benar-benar memahami mengapa ia masih ada. Karena sesungguhnya, rahasia menara ini tidak terletak pada bata merahnya, tidak pula pada bentuknya yang menyerupai candi, dan bukan pula karena ia dianggap keramat. Rahasia menara ini adalah niat seorang wali, dan cara Allah menjaga apa yang diniatkan dengan ikhlas. Sunan Kudus tidak pernah berkata, bangunan ini tidak akan bisa diruntuhkan. Ia tidak pernah mengumumkan karomahnya. Ia bahkan tidak pernah membela diri dengan pamer keajaiban. Yang ia lakukan hanyalah satu, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan disitulah letak rahasianya. Bangunan apapun yang dibangun dengan kesombongan akan runtuh, meski terlihat kokoh. Namun sesuatu yang ditegakkan dengan keikhlasan akan dijaga, meski tampak sederhana. Menara ini telah melewati banyak zaman. Zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, zaman modern. Ia telah dihadapkan pada pedang, palu, mesin, dan kekuasaan. Namun ia tetap berdiri. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan menara ini, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia belajar. Belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, bukan pada senjata, bukan pada jabatan, tetapi pada ketundukan hati. Setiap kali menara ini hendak diruntuhkan, yang terjadi bukan kehancuran, melainkan peringatan. Ada yang jatuh lemas, ada yang sakit tanpa sebab, ada yang mimpinya diguncang, ada yang niatnya tiba-tiba melemah. Semua itu bukan hukuman, melainkan kasih sayang. Karena Allah masih memberi kesempatan berhenti sebelum melampaui batas. Namun rahasia terbesar dari menara ini baru akan terasa jika kita bertanya pada diri sendiri, mengapa kisah ini masih relevan hari ini? Bukankah hari ini kita juga hidup di zaman di mana banyak orang ingin merobohkan sesuatu, bukan menara fisik, tetapi nilai, adab, akhlak, dan warisan ulama. Hari ini, yang diruntuhkan bukan bangunan melainkan rasa hormat. Kita mudah menghakimi, cepat menyesatkan, ringan meremehkan. Padahal Sunan Kudus mengajarkan sebaliknya, bahwa dakwah bukan soal menang debat, melainkan menyelamatkan hati. Menara itu berdiri bukan untuk diagungkan. Ia berdiri untuk mengingatkan bahwa Islam di Nusantara tumbuh dengan kelembutan, dengan kesabaran dan dengan hikmah, bahwa para wali tidak membangun peradaban dengan kebencian, melainkan dengan kasih sayang yang tegas pada tauhid. Jika hari ini menara itu masih berdiri, maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa menara itu tidak runtuh? Tetapi, apakah iman kita masih berdiri setegak itu? Apakah adab kita masih kokoh? Apakah niat kita masih lurus? Ataukah kita justru lebih mudah merobohkan daripada menjaga? Sunan Kudus telah lama tiada, namun doanya belum selesai bekerja. Setiap orang yang datang dengan niat baik akan pulang dengan ketenangan. Dan setiap orang yang datang dengan kesombongan akan pulang dengan pertanyaan dalam hatinya. Itulah karomah yang paling halus, bukan yang membuat manusia kagum, tetapi yang membuat manusia merenung. Menara ini akan tetap berdiri selama masih ada orang yang mau belajar dari hikmahnya. Dan jika suatu hari kelak ia runtuh karena usia, maka itu pun bukan kegagalan. Karena yang seharusnya abadi bukan bangunan melainkan nilai yang ditinggalkannya. Nilai tentang toleransi tanpa menggadaikan akidah, tentang ketegasan tanpa kebencian, tentang kekuatan yang lahir dari ketulusan. Dan di sanalah kita akhirnya mengerti, menara ini tidak bisa dirobohkan selama iman, adab, dan keikhlasan masih kita jaga. Sahabat semua, jika kisah Sunan Kudus dan menara ini menyentuh hati Anda, mari kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan iman, kelembutan hati, dan keberkahan hidup sebagaimana yang Allah limpahkan kepada para walinya. Silakan tuliskan di kolom komentar, hikmah apa yang paling Anda rasakan dari kisah ini, agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan jika serial ini bermanfaat, subscribe channel ini, like, dan bagikan video kepada orang-orang yang Anda cintai, karena mungkin kisah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati seseorang melalui Anda.